Di Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara, Bekasi, terdapat rumah tua yang santer akan mitos dan keangkerannya. Dari luar memang tidak ada yang menyangka bahwa di balik gerbang besar dan kokoh ini masih terdapat rumah serta kebun yang luas bekas peninggalan orang Belanda. Lahan seluas 5 hektar ini dulunya dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Kini, kondisi bangunan yang terbengkalai serta kebun yang tak terurus sangat memprihatinkan. Bahkan, menurut penuturan salah satu warga, baru saja belakangan ini ditemukan pria bunuh diri tepat di lantai 2 rumah Belanda tersebut. Sempat habis bulan Maret, sempat ada yang tinggal di situ, gantung diri di situ. Kan warga situ langsung saya panggil, ini kenapa Tin bisa begini? Lah saya juga nggak tahu. Soalnya situ kan nggak ada urusan sama saya, dia kan masuk bukan tanpa izin saya, hanya orang lain. Baru banget itu baru bulan lama, baru 2 minggu. Cowok kayaknya. Dengar alasannya dia bunuh diri apa bang? Katanya mah dia diputusin ceweknya, terus dia udah kesana pusing kemari pusing, terus dia nekat gantung diri di situ, nggak ketahuan. Tidak ada yang tahu siapa sosok laki-laki tersebut. Jenazahnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat oleh pihak berwajib. Paling kalau ada suara jeritan, biasanya sih noni Belanda itu biasanya sering lewat gitu kan, pakai payung gitu kan, selibat aja gitu kan. Kadang-kadang ada suara gitu kan, suara-suara jeritan lah, suara tangisan biasanya gitu kan. Dari keterangan warga sekitar, rumah 2 lantai ini adalah tempat tinggal warga negara Belanda. Untuk menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, warga meminta kami untuk tidak menyebutkan identitasnya. Rumah mewah 2 lantai ini dulunya dijadikan sebagai tempat tinggal setelah warga negara Belanda tersebut menikah dengan gadis asli desa ini. Dilengkapi dengan kebun yang sangat luas dengan berbagai macam pohon, membuat rumah terlihat sangat asri. Tapi sayang, hanya orang tertentu saja yang boleh masuk ke dalam kawasan rumah ini. Warga sekitar dilarang masuk ke area ini. Ya paling sampai ke sini ya orang-orang Belanda itu paling makan-makan dia. Kagak ada yang bisa masuk. Iya. Namun tepat pada tahun 2002, keluarga ini pindah ke tempat lain tanpa alasan yang jelas. Nyaris tak ada yang tahu keberadaan warga negara Belanda tersebut beserta istrinya. Meski masih berdiri tegak, beberapa tembok sudah terlihat retak dan dipenuhi tanaman merambat. Desain rumah pun terbilang unik. Beberapa aksen rumah kuno Belanda nampak terlihat di area ini. Setelah kosong, kawasan ini sempat dijadikan sebagai wisata horor dengan tarif yang ditentukan. Namun tidak lama, wisata tersebut dihentikan karena sempat membahayakan anak-anak. Ya sewaktu itu mungkin ya anak sekolah lah. Iya, ya sama preman-preman mungkin kan gitu. Iya dipintain. Iya 2000 anak sekolah buat nget ke dalam. Ya karena berhenti itu anak sekolah itu banyak yang kepasukan kesurupan. Ya karena itu dia masuk ke sini ya tanpa permisi lagi. Banyak anak sekolah itu. Iya, tiap hari itu. Iya. Masih ada berempat, ada berlima tiap hari. Asal ada yang masuk pasti kesurupan. Di lantai 1 inilah terdapat ruang tamu bekas tempat bersantai bagi mereka. Konon sering nampak sosok nenek tua yang diyakini sebagai bekas pembantu di rumah ini. Di sini dia kan ini ruangan tamu suka-suka ngasih kopi, air tadinya kalau dia pas banyak tamu itu. Tapi dia suka muncul itu. Iya, itu. Kalau yang di depan tadi kan itu kan dia datangnya setiap malam Jumat. Kliwon, iya. Kalau untuk yang di sini itu Nah, ini kan setiap hari. setiap Hari. Itu. Tadinya kan orang banyak tamu. Iya, orang Belanda itu. Sedangkan di lantai 2, terdapat beberapa ruangan yang tadinya digunakan sebagai kamar tidur dan juga ruang bersantai. Di lantai 2 inilah terdapat sebuah ruangan gelap yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Konon, ruangan tersebut menjadi tempat tinggal
bagi siluman ular. Kalau di sebelah sana itu ruangan apa, Bang? Ini ruangan itu kan yang ada ularnya, nggak boleh dimasukin. yang ada ular. Iya, tuh nggak boleh dimasukin itu. Berarti pernah ada orang yang pernah lihat ular gitu ya, Bang? Tapi jarang yang pernah lihat ular itu. Tapi ada. Ada, iya. Kalau yang pernah bilang ada itu, dia ngeliatnya itu ularnya itu warna apa, Bang? Hitam, Hitam, besar. Ganggu juga, Pak. Ya mungkin ganggu lah kalau memang ini mah. Tapi orangnya itu kan kabur, lari. Iya. Oh, mungkin karena diganggu duluan kali ya. Iya, itu. Beberapa ceritanya warga juga bisa membuat bergidik siapapun yang mendengarnya. Oh, pernah sih waktu itu saya kan sama teman saya ya kan. Coba iseng-iseng masuk tuh ke dalam. Pas gitu ada orang di situ kan, saya nemuin orang di situ. Ternyata orang itu keder. Nggak bisa keluar katanya kan, nyari pintu keluarnya itu. Akhirnya saya unjukin kan di situ. Memang keadaan angker sih kalau di tempat kayak gitu. Keadaan udah gelap, udah hampir maghrib gitu kan. Jadi saya nemuin orang keder di situ, nggak bisa keluar katanya. Katanya sih dari siang lah sampai sore itu nyari buat keluarnya nggak bisa. Tak hanya di rumah, gangguan makhluk goib juga banyak berasal dari pepohonan yang ada di sekitarnya. Terdapat beberapa pohon yang diyakini keramat sehingga sangat dihindari oleh warga. Salah satunya ialah pohon arak yang kini sudah tidak ada karena ditebang. Ada. Namanya Pukun Arak. Tadi nanya itu tempat apa? Tempat penghuni leluhur kampung Jalen. Iya. Di situ. Iya, adanya dia. Pohon arak diyakini warga sebagai tempat tinggalnya para leluhur mereka yang berjumlah 12 orang. Kala itu karena kepentingan untuk pembangunan perumahan, pohon tersebut pun ditebang. Alhasil yang menebang pohon tersebut beserta yang memberi perintahnya pun meninggal dunia. Pohonnya sekarang udah ditebang. Ya pas ditebang, yang nebang itu meninggal korban. Kini tidak ada yang pernah berhasil membangun apapun di bekas area pohon tersebut. Siapapun yang mencoba, maka bangunan tersebut akan runtuh lagi tanpa sebab. Tapi sekarang udah nggak bisa dikerjain lagi udah itu. Karena dia ngambek kalau dikerjain. Dia punya tempat itu dirubuhin, dipotong, dihancurin, dia ambruk. Gitu. Ada pula pohon aren yang diyakini menjadi tempat tinggal sosok siluman ular. Ia bisa saja menampakkan diri kapanpun ia mau. Nah, ular jadi-jadian besar dia kalau lagi muncul, kalau lagi timbul dia tuh keluar. Ya sekitar itulah, bisa gede pun kelapa. Iya, besarnya itu. Sedangkan di pohon mede, warga meyakini terdapat sosok siluman harimau dan perempuan yang singgah di tempat ini. Bahkan siluman harimau tersebut kerap kali mengeluarkan suaranya yang nyaring setiap malam Jumat Kliwon. Ada. Nyerupain harimau ada. Nah, kalau yang pojok di sini nih pun mede ada tuh. Nah, itu dia kalau dibilang orang kampung. Warnanya belang. Iya. Apa dia berbunyi dia. Kencang suaranya. Iya. Biasanya di waktu-waktu kapan yang Nah, dia itu biasanya itu ya malam Jumat Kliwon dia keluarnya. Tapi dia nggak ganggu, kalau nggak diganggu mah ada suara tawa-tawa, ngayun-ngayun anaknya itu yang bayi itu. Suaranya kencang dia suaranya. Maka kalau udah ini nggak ada yang berani masuk. Dengan banyaknya cerita dari pengunjung, Abbas hanya bisa mengingatkan agar tidak berlaku tidak sopan di tempat ini. Tapi pernah nggak sih Bang yang datang ke sini jadi dijailin atau Ya kalau enggak? orangnya sombong pasti dijailin. Iya, diganggu. Kalau orang yang sombong, iya. Itu. Itu diganggunya ditampakin wujudnya. Enggak, dia kan pulang itu udah sakit.
Rumah kosong jika tak diisi manusia, maka makhluk lainlah yang akan menempati. Maka sudah sepatutnya kita tak membiarkan bangunan-bangunan kosong menjadi mubazir dan menjadi tempat tinggal bangsa jin.